Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 5, bangun ruang sisi lengkung BRSL part 2, kerucut. Ini adalah materi pertemuan ke-6 semester 2, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Jumat, tanggal 10 Februari 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. B. Kerucut. Pengertian kerucut. Nah, kerucut adalah suatu bangun yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Oke, gambar kerucut seperti berikut. Di sana ada titik puncak itu yang di paling atas. Kemudian yang sisi tegak itu bisa disebut selimut kerucut. Kemudian ada sisi alas itu adalah yang di bawah. Kemudian ada rusuk yang di situ agak lengkung sedikit. Nah, di sana ada S itu adalah garis pelukis, T itu adalah tinggi kerucut, dan R itu adalah jari-jari kerucut. Nah, contoh benda-benda yang berbentuk kerucut di sini ada S. S apa itu namanya? S. Tungtung kali ya. Topi ulang tahun, terus ada yang di jalanan itu apa namanya? Kemudian di sini ada caping, caping, kemudian ada tumpeng dan lain-lain. Yang pertama adalah unsur-unsur kerucut. Nah, perhatikan di sini ada garis UO. UO itu disebut tinggi kerucut. Kemudian S ini disebut garis pelukis. Kemudian OR itu adalah jari-jari alas kerucut. Kemudian PR itu adalah diameter alas kerucut. Kemudian titik O itu adalah pusat lingkaran dan yang kuning itu adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Oke, jadi pusatnya di O. Nah, jaring-jaring kerucut sebagai berikut. Di sana dibuka antara alas lingkaran dengan selimutnya. Selimutnya berarti juring lingkaran. Alas lingkaran berupa lingkaran. Oke. Kemudian volume kerucut dan bank tabung itu ada hubungannya ya. Yang pertama dari hasil praktek menakar, ternyata isi tabung sama dengan 3 kali takaran dengan menggunakan kerucut yang jari-jarinya sama dan tingginya juga sama. Nah, itu berarti volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Kemudian volume tabung itu dibuktikan di sini jika volume tabung itu adalah PR kuadrat T, maka di sini jari-jari tabungnya misalkan 4, kemudian tinggi tabungnya 6. Kita masukkan ke rumusnya, berarti Pi-nya tetap Pi, R-nya diganti 4 berarti 4 kuadrat, dikali dengan T-nya 6. Jadi ada 301,59. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam volume kerucut, 1/3 pi R kuadrat T dimasukkan 1/3 kali pi 4 kuadrat kali 6. Dan hasilnya menghasilkan 301,59. Oke. Nah, rumus volume kerucut, cara menghitung volume kerucut kemarin sudah, berarti volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Pi 22/7 atau 3,14 itu adalah konstanta lingkaran, R itu jari-jari atau radius lingkaran, dan T itu adalah tinggi kerucut.
Kemudian luas permukaan kerucut bisa dicari sebagai berikut. L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, alasnya karena berupa lingkaran, berarti pi R kuadrat dan luas selimutnya adalah pi R S. S itu adalah garis pelukis. Nah, kemudian bisa disatukan lagi rumusnya lebih sederhana. Pi R kali R ditambah S. Kemudian volume dan luas permukaan kerucut di sini dirangkum menjadi volume sepertiga pi R kuadrat T dan luas itu adalah PR kali R ditambah S. Kemudian hubungan antara garis pelukis S, jari-jari alas R, dan tinggi kerucut T. Itu adalah pakai teorema Pythagoras. Di sini S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau R berarti S kuadrat, akar S kuadrat dikurangi T kuadrat. Kalau T berarti akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke. Kemudian volume kerucut terpancung. Di sini ada R besar, itu adalah jari-jari lingkaran alas. Kemudian R kecil adalah jari-jari lingkaran atas yang tadi dipotong dari puncaknya, maka disebut kerucut terpancung. Jadi volume kerucut terpancung itu adalah sepertiga pi kali B dikali dengan R kecil kali R besar ditambah R kecil kuadrat ditambah R besar kuadrat. Oke, kalian juga boleh nulis sepertiga kali pi kali B dikali dengan R besar kali R kecil ditambah R besar kuadrat ditambah R kecil kuadrat. Sama saja ya. Kemudian luas permukaan kerucut terpancung itu adalah luas permukaan sama dengan pi A dikali R ditambah R kecil ditambah dengan pi R kuadrat ditambah pi R besar kuadrat. Oke, perhatikan di sana. Yang disebut luas selimut kerucut terpancung itu adalah pi A dikali R kecil ditambah R besar. Nah, contoh-contoh soal kerucut. Pertama, perhatikan gambar di samping. Sebuah kerucut yang berjari-jari 14 cm dan tingginya 21 cm. Maka hitunglah volume kerucut tersebut dengan pi-nya 22/7. Pembahasannya, jari-jari R 14 cm, pi 22/7 dan T-nya 21. Rumus volume kerucut itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi, berarti sepertiga pi R kuadrat kali T. Jadi sepertiga kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 21. Kemudian yang 21 dibagi 3 itu dapat 7, berarti yang ke-14 dibagi 7 itu dapat 2, berarti sama artinya dengan 22 dikali 2 dikali 14 dikali 7. Hasilnya 4.312 cm kubik. Jadi volumenya 4.312 cm pangkat 3. Oke. Kemudian contoh soal 2, berarti perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah kerucut yang berjari-jari alas 5 cm dengan tinggi kerucut 12 cm. Nah, tentukan panjang garis pelukisnya S, kemudian luas permukaan kerucut L dengan pi 3,14. Nah, perhatikan di sini sekaligus ada hitungannya. Yang S itu adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar 144 ditambah 25 jadi akar 169 sama dengan 13. Jadi panjang S adalah 13 cm. Kemudian di sini ada luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas alas ditambah luas selimut berarti pi R kuadrat ditambah pi RS atau bisa dirangkum menjadi pi R dalam kurung R ditambah S. Pi-nya 3,14, R-nya 5, dikali dengan R5 ditambah S-nya 13. Jadi sama artinya dengan 15,7 dikali dengan 18 yaitu 282 di 6 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Kemudian contoh nomor 3, perhatikan di sini. Diketahui sebuah kerucut berjari-jari 7 cm dengan tinggi kerucut 24 cm. Nah, tentukan panjang garis pelukis
S, luas permukaan kerucut L, dan volume kerucut V, dengan Pi-nya sama dengan 22/7. Oke, pembahasannya, jari-jari alas adalah R 7 cm, T 24 cm, dan Pi-nya 22/7. Nah, untuk mencari luas kerucut, kita akan mencari dulu panjang garis pelukis S dengan rumus S sama dengan akar dari R kuadrat, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 7, kemudian T-nya 24, jadi 49 ditambah 576 sama dengan akar dari 625 sama dengan 25 cm. Kemudian yang B, luas kerucut itu adalah PR dikali R ditambah S. Jadi 22/7 kali 7 dikali 7 ditambah 25. Yang 22/7 dikali 7 itu 7-nya bisa dicoret tinggal 22. Yang 7 ditambah 25 itu adalah 32. Jadi dikalikan 22 kali 32 sama dengan 704. Jadi luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Oke. Kemudian untuk volume kerucutnya berarti sepertiga PR kuadrat T, jadi sepertiga 22/7 kali 7 kali 7 dikali dengan 24, itu tingginya. Jadi yang 24 dibagi 3 itu adalah 8, berarti yang 7 dibagi 7 itu 1, berarti tinggal 22 kali 7 kali 8 sama dengan 1232 cm pangkat 3. Oke. Kemudian contoh yang nomor 4, ini adalah kerucut terpancung seperti gambar berikut. RK atau R kecil itu adalah 3, RB itu adalah R besar sama dengan 9, dan S-nya itu sama dengan 10. Nah, tentukan tinggi kerucut terpancung atau B, jadi jarak antara R kecil dan R besar, kemudian luas permukaan kerucut adalah L, volumenya itu adalah V dengan Pi 3,14. Oke, pembahasannya di sini R besar sama dengan 9, R kecil sama dengan 3, dan A-nya sama dengan 10 cm. Nah, untuk mencari tinggi kerucut terpancung B itu dengan rumus teorema Pythagoras, berarti B sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R dikurangi R kecil kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurangi 9 dikurangi 3 kuadrat. Jadi 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Akar dari 64 itu sama dengan 8 cm. Kemudian luas kerucut terpancung sama dengan luas alas, kemudian luas atas, dan ditambah luas limut. Itu berarti PR kuadrat ditambah PR kuadrat kecil, PR-nya kecil kuadrat, ditambah dengan PA, R ditambah R kecil. Nah, berarti 3,14 dikali 9 kuadrat ditambah 3,14 dikali 3 kuadrat ditambah 3,14 dikali 10 dikali 9 ditambah 3. Berarti itu 3,14 kali 81, 3,14 kali 9, dan 1,14 kali 12. Nah, perhatikan di sini tinggal 254,34 ditambah 28,26 dan ditambah 376,8, jadi hasilnya 659,4. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 659,4 cm pangkat 2. Nah, dari rumus yang tadi yaitu luas kerucut terpancung PR besar kuadrat ditambah PR kecil kuadrat ditambah PA kali R besar ditambah R kecil itu bisa diringkas menjadi Pi dalam kurung R kuadrat R besar kuadrat ditambah R kecil kuadrat ditambah A dikali R besar ditambah R kecil. Itu lebih sederhana lagi dan hasilnya akan sama, oke? Kemudian yang C, volume kerucut terpancung, itu rumusnya adalah sepertiga Pi B dikali R besar kuadrat ditambah R kecil kuadrat ditambah R besar kali R kecil. Boleh terbalik, yang penting semuanya ke bawah. Dan hasilnya adalah sepertiga dikali 3,14 dikali 8, itu B-nya 8. Kemudian R besar itu berarti 9 kuadrat. R besar kali kecil berarti 9 kali 3. Dan R kecil itu berarti 3 kuadrat. Nah, hasilnya sepertiga kali 25,12 kali 81 ditambah 27 ditambah 9. Jadi hasil terakhirnya adalah 979,68 cm pangkat 3.
Oke, soal nomor 5. Contoh ya, hari Minggu besok Sandra akan berulang tahun yang ke-17 maaf. Dia membuat 50 buah topi ulang tahun dibantu teman-temannya. Nah, jika topinya berupa kerucut yang berjari-jari 10 cm dan tinggi topi 24 cm, nah berapa luas karton yang dibutuhkan Sandra untuk membuat 50 topi tersebut dengan pi 3,14. Oke, kita ketahui jari-jarinya R kecil berarti 10, T-nya 24, berarti kita cari dulu S. S itu adalah garis pelukis dengan teorema Pitagoras. Jadi S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat, sama dengan 100. Akar 100 ditambah 576 sama dengan akar 676 sama dengan 26 cm. Kemudian luas topi ulang tahun itu akan sama dengan luas selimut kerucut. Jadi luas 50 topi ulang tahun sama dengan 50 dikali pi RS. Jadi 50 dikali 3,14 kali 10 kali 26. Yang hasilnya 40.820 cm persegi. Jadi luas karton yang dibutuhkan adalah 40.820 cm persegi. Oke, sampai di LKPD 5, BRSL 42 materi kerucut. Soal yang pertama. Sebuah kerucut yang berjari-jari 27 cm dan tingginya 50 cm, hitunglah volume kerucut tersebut dengan pi 22/7. Jadi rumus volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Oke. Kemudian soal yang kedua. Sebuah kerucut yang berjari-jari 21 cm dan garis pelukisnya 29 cm. Maka carilah tinggi kerucut tersebut atau T dan volume kerucut tersebut dengan pi 22/7. Oke? Berarti untuk mencari tingginya kalian pakai rumus teorema Pitagoras. T sama dengan akar dari 29 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Kemudian volumenya sama dengan sepertiga pi R kuadrat TK. Soal yang ketiga, diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari 15 cm dan tinggi kerucutnya 36 cm. Nah, tentukan panjang garis pelukis S. Kemudian luas permukaan kerucut tersebut, oke? Dengan pi 3,14. Soal nomor 4, diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari alas 14 cm dan tinggi kerucut 48 cm. Tentukan panjang garis pelukis S, luas permukaan L, dan volume kerucut V. Itu berarti untuk mencari garis pelukis berarti S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian luas kerucut itu adalah pi R dikali R ditambah S. Kemudian volume sepertiga pi R kuadrat TG. Kemudian soal nomor 5, untuk hari Minggu besok, Aulia itu berulang tahun yang ke-15. Ayah bundanya ingin membuatkan 100 buah topi ulang tahun yang dibantu teman-teman Aulia. Nah, jika topinya berupa kerucut yang berjari-jari 16 cm dan tinggi topi tersebut 30 cm, maka berapa luas karton yang dibutuhkan ayah Aulia untuk membuat 100 buah topi tersebut? Dengan pi 3,14. Berarti 100 dikali luas selimut kerucut. Artinya 100 dikali pi RS. Oke? Soal nomor 6, sebuah kerucut yang berjari-jari 30 cm dan panjang garis pelukisnya 50 cm. Hitunglah tinggi kerucut, volume kerucut, dan luas permukaan kerucut. Oke? Untuk mencari tinggi kerucut, kalian pakai teorema Pitagoras, berarti T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kemudian volumenya itu adalah sepertiga pi R kuadrat T, dan luas permukaan adalah pi R dikali R ditambah S. Oke, soal nomor 7, diketahui sebuah kerucut terpancung seperti gambar di samping. Ini cuman kebetulan terbalik ya sama contoh yang di sekolah. Nah, tentukan tinggi kerucut terpancungnya, volume kerucutnya, dan luas permukaan kerucutnya.
Berarti yang di sini adalah diameter alasnya berarti 42 cm. Kemudian diameter yang kecil atasnya berarti 18 cm. Kemudian A-nya 20 cm. Kemudian kalian balik aja kalau bingung ya. Berarti R besarnya sama dengan setengahnya 42 dan R kecilnya setengahnya 18. Oke. Tinggi kerucut kalau udah tahu, volume juga luas juga sudah hafal ya. Di sana ada di contoh depan. Kemudian soal nomor 8, sebuah tumpeng berjari-jari alas 22 cm akan dipotong sedemikian hingga jari-jari atasnya 10 cm dan garis pelukisnya menjadi 20 cm. Tentukan tinggi tumpeng setelah dipotong, itu berarti B. Kemudian volume tumpeng setelah dipotong. Volume tumpeng kalian tahu? Volume tumpeng atau volume kerucut terpancung. Oke. Silahkan kerjakan LKPD 5 BRSL Part 2 kerucut. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.